Prof. Din Syamsuddin akhirnya mendirikan partai politik. Apa partainya, siapa ketua umumnya, dan bagaimana masa depannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah partai yang akan beliau kawal akan menjadi sebuah ancaman terhadap perpolitikan yang ada di negeri ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini, atau lebih khususnya kemarin, kita melihat bagaimana Prof. Din Syamsuddin bersenang hati karena sudah bisa menghadirkan partai politik baru. Yang lebih tepat, beliau melantik kepengurusan satu kepengurusan partai politik baru. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita bahas salah satunya dan kita analisa bagaimana partai politik Prof. Din Syamsuddin ini. Pertama di Kompas, Din Syamsuddin kukuhkan kepengurusan Partai Pelita. Beni Pramula jadi ketua umum. Wah, ini Prof. Din Syamsuddin menghadirkan orang baru, Beni Pramula. Siapa beliau? Nanti kita bahas yuk. Yang kedua, di CNN Indonesia, deklarasi Partai Pelita, target Din Syamsuddin lolos ke pemilu 2024. Jadi namanya jelas, Partai Pelita. Itu partainya Prof. Din Syamsuddin yang kemarin ada proses pelantikan. Yang ketiga, di Detik News, Partai Pelita deklarasi di Gedung Juang 45, Din Syamsuddin ketua MPP. Jadi di Gedung Juang proses pelantikannya, ya sebuah tempat yang lumayan famous dan menjadi referensi bagi berbagai kegiatan sosial politik. Liputan 6, Din Syamsuddin, Partai Pelita tak hanya untuk Muhammadiyah saja. Jadi sudah langsung dideklarasikan ini untuk semuanya. Dan terakhir di CNN Indonesia, Din Syamsuddin klaim banyak purnawirawan bergabung ke Partai Pelita. Tua Gapatma, ada 5 media yang sudah kita baca, ayo dipilih yang mana? Meskipun agak ada kemiripan, ayo kita pilih aja yang Detik aja kalau gitu ya. Oke, Detik News. Partai Pelita deklarasi di Gedung Juang 45, Din Syamsuddin ketua MPP. Jakarta, Partai Pelita resmi dideklarasikan di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Jadi meskipun beliau sebagai pendiri partai, tetapi memposisikan sebagai Majelis Pertimbangan Partai, Ketua MPP. Jabatan Ketua Umum Partai Pelita dijabat oleh Beni Pramula yang dibantu dengan Tantan Taufik Lubis sebagai Sekretaris Jenderal sementara, dan akan dibantu Jindar Rohani sebagai sekretaris MPP. Jadi sudah terbentuk ketua dan sekretaris. Ya, nama-nama yang mungkin kalian belum begitu mengenal, tetapi ayo kita perdalam lagi. Saat dikonfirmasi, Din belum bisa berkomentar panjang lebar dalam terkait deklarasi ini. Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula mengatakan dengan hadirnya Partai Pelita bisa menghadirkan politik yang beradab. Jadi Beni Pramula mengatakan ini sebagai politik yang beradab. Pelita ini menghadirkan politik gagasan,
dan yang berkeadaban, yang menjadikan partai politik tidak hanya sekedar alat untuk mencapai kekuasaan, namun lebih dari itu, politik nilai dan keteladanan, kata Benny dalam sambutannya. Jadi ini tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai keadaban. Dalam keterangannya, Benny juga menyinggung soal kondisi perpolitikan Indonesia yang saat ini cenderung pragmatis. Partai Pelita sedih melihat wajah perpolitikan saat ini yang cenderung lebih pragmatis dibandingkan mempertahankan harga diri dan integritas dalam politik di tengah kondisi yang serba instan. Itu catatan dari Ketua Umum Partai, Benny. Benny berharap Partai Pelita bisa menjadi wadah politik bagi pemimpin muda yang punya integritas untuk merawat nilai kebangsaan. Jadi targetnya generasi muda kelihatannya. Coba kita lanjutkan aja. Partai Pelita akan jadi wadah pendidikan politik, mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda yang berakhlak mulia, jujur, punya kapabilitas, integritas, berkepribadian murni, dan tulus untuk merawat nilai-nilai kebangsaan yang di tengah masyarakat, kata Benny. Benny juga mengajak anak muda untuk berjuang bersama menjadi garda dalam memperbaiki kondisi bangsa. Partai Pelita kata Benny ini mesti kata Benny. Partai Pelita kita deklarasikan di gedung yang sangat bersejarah, yaitu di Gedung Juang, menandakan bahwa kami anak-anak muda generasi milenial siap berjuang untuk menjadi garda terdepan dalam rangka perubahan di Republik ini melalui Partai Pelita. Jadi semangatnya adalah karena dengan generasi muda itu menghadirkan sesuatu yang baru dengan idealitas. Sementara itu, Sekjen Partai Pelita Tantan Taufik Lubis mengatakan pemilihan logo Partai Pelita berarti penerang bagi kondisi perpolitikan. Pelita sebagai penerang, insya Allah dengan tagline yang kita punya, habis gelap terbitlah terang, kata dia. Habis gelap terbitlah terang. Ya seperti era Kartini dahulu, tapi ini dalam partai politik. Tantan menyebut tokoh masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang turut hadir menjadi pengurus Partai Pelita, mulai dari Muhammadiyah hingga kelompok kepemudaan. Tokoh-tokoh dari Al-Wasliyah, Muhammadiyah dan Persatuan Umat Islam atau Persis, ada dari Matla'ul Anwar, ada dari kelompok-kelompok organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, dan tentunya seluruh komponen bangsa yang lainnya. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan Partai Pelita yang dideklarasikan oleh Prof. Den Samsudin di Gedung Juang 45 kemarin. Bagaimana menurut kalian? Sebelum kita analisis secara detail, maka kalian kan pasti sudah paham bahwa mendirikan partai politik itu ada berbagai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Pada saat ini pertama kali ya kita harus mengucapkan selamat Prof. Den Samsudin telah mendirikan partai politik Partai Pelita. Semoga ini partai yang menjadi jawaban sebagaimana dalam berita tadi. Ketika ada banyak pragmatisme, maka ini sebagai jawaban kebutuhan yang berpolitik keadaban tadi. Jadi selamat Prof. Den Samsudin atas berdirinya. Ya pasti ada banyak harapan dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi kelompok-kelompok yang sudah melihat dunia pragmatis itu muak, maka ada sebuah harapan terhadap hadirnya Partai Pelita ini menjadi partai milenial yang betul-betul tidak cukup hanya dalam wajahnya. Karena ada beberapa partai politik itu katanya milenial, tapi isinya malah campur baur. Katanya partainya reformasi, tapi tidak melaksanakan reformasi, malah ada hal-hal yang tidak bagus.
katanya partainya penuh menampilkan keadilan, tetapi di situ tidak hadir keadilan. Partai Pelita, apa yang disampaikan Prof. Din tadi dan Ketua Umum Benny Pramula, semoga itu terjadi. Sekali lagi kita mengucapkan selamat atas berdirinya Partai Pelita, lebih khusus adalah Prof. Din Syamsuddin yang berani memberikan pengabdiannya, identitasnya untuk partai politik ini. Memang kalau kita melihat sepak terjang Prof. Din Syamsuddin, beliau adalah orang yang hebat. Dari seorang akademisi menjadi aktivis sosial, maksudnya organisasi keagamaan, baik di level bawah sampai menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 2 periode, begitu juga menjadi Ketua Umum MUI, itu kan bukan yang sederhana, itu luar biasa. Dan dalam perjalanannya memang beliau tetap mempunyai concern dalam bagaimana membangun negeri ini. Dan pada kemarin itu sesudah mendapatkan SK Menkumham, langsung dideklarasikan kepengurusan partai di DPP, Partai Politik Pelita. Ini merupakan kebanggaan bagi kita bersama. Dan kalau di beberapa tadi ada target, misalkan lolos menjadi peserta pemilu atau bahkan lolos elementary threshold dan lain-lainnya, itu merupakan tentunya dambaan bagi siapapun. Partai politik baru itu adalah partai yang akan menentukan masa depan bangsa baik atau buruk. Tetapi sebelum menentukan masa depan bangsa baik atau buruk, maka bagaimana masa depan partai politik itu? Kalau masa depan partai politik itu baik, maka menentukan masa depan bangsa itu juga baik. Begitu juga sebaliknya. Lah, kemarin ketika dilaksanakan pelantikan kelihatannya bagus. Prosesnya berjalan baik dan tanpa ada hal-hal yang menurut saya di luar, maksudnya hal yang melihat pragmatisme ataupun yang lainnya. Semoga ini adalah sebagai tanda bahwa ini adalah partainya Prof. Din Syamsuddin yang selama ini banyak orang yang mengagumi kepada keberadaan beliau itu. Dan ini adalah sebagai salah satu alat. Memang menghadapi dunia yang sudah ada, maksudnya partai politik yang sudah ada sekarang, dalam bahasanya Benny Pramula tadi yang sudah pragmatis dan lain-lainnya, itu memang tidak mudah. Apalagi untuk menjadi partai politik peserta pemilu yang lolos elementary threshold, itu tidak mudah. Tetapi bukan tidak bisa. Kalau misalkan ada semangat yang luar biasa dari semua komponen, jadi orang-orang yang bangga terhadap Prof. Din Syamsuddin itu kemudian mensupport, itu tidak sulit untuk menghadirkan sesuatu yang baru menjadi luar biasa. Kita masih ingat kok bahwa seperti Partai Demokrat, Partai Nasdem, itu kan pada 2004 itu kan partai-partai yang baru ya, atau Nasdem sesudah itu. Demokrat itu kan awalnya kan, atau Gerindra itu kan partai yang baru ya, tapi langsung bisa besar juga, dan saat ini menjadi partai yang tentunya tidak boleh diremehkan. PKS pun juga begitu, PAN pun juga begitu. Partai Prof. Din Syamsuddin ini ketika orang-orang yang mempunyai kompetensi, maksudnya mempunyai seide dengan Prof. Din Syamsuddin untuk menghadirkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan tadi, partai keadaban tadi, maka ya sangat mungkin bisa. Tentunya penuh perjuangan dari pengurus DPP, begitu juga Prof. Din Syamsuddin yang sebagai ketua MPP. Everything is possible. Sehingga nanti bisa menjadi peserta pemilu, lolos elementary threshold,
yang lebih penting sebetulnya bagaimana sebuah partai politik itu bisa memberikan sumbangsih dalam proses membangun negeri ini. Sebagaimana pada saat sekarang yang pro dan kontra bagaimana pemilu diundur atau tidak itu kan kontraproduktif. Seharusnya bagaimana partai itu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, maksudnya mensejahterakan konstituennya, bukan untuk kepentingan partai tadi. Sehingga mumpung partai pelita ini masih fresh, belum terkontaminasi macam-macam, semoga aja ini Prof. Din Syamsuddin dengan semuanya bisa bergerak cepat untuk menghadirkan yang menjadi idaman tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.